Halo, selamat malam untuk kita semua. Salam sejahtera. Walaupun seperti biasanya kalau Rabu malam kita ibadah di dalam gereja, tapi kali ini berbeda, hanya lewat video. Dan kebetulan malam hari ini saya membawakan renungan. Renungan kita pada malam hari ini berjudul Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan ayatnya, ayat pembahasan pada malam hari ini saya ambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Mari kita sama-sama bukanya. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Ini salah satu ayat favorit saya. Kita tahu ayat ini ditulis oleh seorang yang sangat bijaksana, yaitu Raja Salomo, seorang yang memiliki segala-galanya, kekayaan, kekuasaan, kehormatan. Bahkan raja-raja di sekitarnya pun datang ingin bertemu untuk belajar akan kehebatan Raja Salomo ini. Melalui pernyataan Raja Salomo ini, kita akan mengambil beberapa pelajaran rohani untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati adalah lawannya meragukan Tuhan atau meragukan firman Tuhan. Kepercayaan semacam itu merupakan dasar bagi hubungan kita dengan Allah dan dilandaskan pada anggapan bahwa Ia dapat diandalkan. Selaku anak-anak Allah, kita dapat yakin bahwa Bapa Surgawi mengasihi kita dan dengan setia akan memelihara kita, membimbing kita dengan benar, memberikan kepada kita kasih karunia dan menggenapi janji-janjinya. Ayat yang mendukung, mari kita buka di Alkitab kita Matius 10 ayat 31 dan Mazmur 37 ayat 5. Yang pertama, Matius 10 ayat 31. Matius 10 ayat 31 berbunyi, "Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Ayat selanjutnya Mazmur 37 ayat 5. Ayat Mazmur 37 ayat 5 berbunyi, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak." Pada masa-masa yang paling sulit dalam kehidupan kita dapat menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan yakin bahwa Ia akan bertindak menolong kita. Coba bayangkan, burung pipit saja Tuhan masih mau pelihara, apalagi kita. Pelajaran kedua, pengertianmu sendiri. Pengertian kita sendiri terbatas dan mudah salah, dan biasanya salah. Coba kita buka dalam Efesus 4 ayat 18. Efesus 4 ayat 18, "Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka." Pengertianmu sendiri itu biasanya contoh dasarnya seperti ini. Kebanyakannya para wanita ya. Kalau kita ingin membeli sesuatu, kita sudah list catatan kita ke supermarket atau ke mall, kita ingin beli ini. Tapi pada saat kita sampai di sana, ada saja yang kita lihat, kayaknya ini bagus ya, kita beli, kayaknya ini bagus ya. Kadang kita merasa bagus untuk kita, benar, atau kayaknya saya butuh ini, tapi ternyata itu tidak. Jadi pengertian kita itu, kita merasa kadang kayaknya bagus deh untuk saya, tapi buat Tuhan itu tidak. Dan karena itu harus diterangi oleh firman Allah dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus berdoa memohon hikmat dan kehendak Allah di dalam semua keputusan dan sasaran hidup kita, daripada berdasarkan pertimbangan kita sendiri. Dalam biasa kehidupan sehari-hari kita, apalagi momen-momen yang penting atau keputusan-keputusan penting,
Biasakan kita memohon kepada Tuhan untuk bertanya, apakah ini cocok untuk saya, apakah ini baik untuk saya. Kadang kita merasa pilihan Tuhan itu tidak cocok untuk kita pada saat ini, tapi Tuhan memilihkan kita satu keputusan atau memberi kita satu jawaban itu bukan untuk saat ini, tapi untuk kedepannya, untuk masa depan kita akan lebih baik, akan lebih baik lagi. Pelajaran yang ketiga, akuilah Dia dalam segala lakumu. Dalam semua rencana, keputusan, dan tindakan kita, hendaknya kita mengakui Allah sebagai Tuhan dan kehendaknya sebagai keinginan tertinggi kita. Setiap hari kita harus hidup dalam hubungan yang erat dan percaya Allah, senantiasa mengharapkan pengharapan dari Dia, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita buka ayatnya dalam Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 berbunyi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya rasa ayat ini menggambarkan untuk situasi dan suasana pada saat ini ya, dimana sekarang virus corona lagi menyebar. Saya kira ayat ini cocok dengan suasana saat ini, dimana janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bohong saya rasa kalau orang tidak khawatir pada masa-masa seperti ini. Saya pun sendiri sangat khawatir dengan adanya virus ini. Tapi kita bisa apa selain kita proteksi diri kita sendiri, kita berjaga jarak dari orang lain, kita ikuti aturan-aturan yang ada, aturan dari pemerintah, dan jangan lupa kita percaya kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan untuk menguatkan kita untuk melalui masa-masa ini. Tulisan pena inspirasi dari buku Life Teaches, maaf ya kalau belepotan bahasa Inggrisnya, halaman 30. Kita tidak perlu takut akan masa depan, kecuali kita melakukan bagaimana Tuhan telah memimpin kita di masa yang lalu. Saya akan membagikan sedikit kesaksian hidup saya, maksudnya keluarga saya. Sebenarnya ini sudah pernah saya saksikan sebelumnya, tapi mengapa saya suka sekali bercerita tentang hal ini. Artinya bukan masalah ini saja yang ada dalam keluarga saya, bukan hanya ini saja pertolongan yang Tuhan berikan untuk keluarga saya, tapi saya rasa ini adalah satu keputusan yang sangat besar yang harus saya ambil dalam keluarga saya, dimana saya punya toko. Singkat ceritanya, saya punya toko dan toko saya diguna-gunai. Artinya toko saya tidak bisa dilihat sama orang. Awalnya saya tidak percaya sama sekali, bahkan suami saya pun tidak percaya sama sekali. Tapi sering sekali terjadi, mungkin sudah sekitar sering sekali sampai kami saja sudah tidak bisa menghitung. Tapi hitungan kami yang sangat masuk akal adalah ada beberapa. Saya berikan contoh, ada satu orang, dia sudah teleponan sama suami saya, dia cari alamat toko saya, dan saat dia menelpon itu, dia jaraknya 10 meter dari depan pintu toko saya. Pintu toko saya di sini, jadi kurang lebih 10 meter ke arah jalan raya. Dia berdiri tepat di depan toko saya sambil memegang telepon. Dia telepon sama suami saya, bos di mana tokonya? Saya nggak tahu apa pembicaraannya, tapi dia teleponnya dia kasih mati, terus dia jalan lagi. Tidak lama suamiku telepon. Sebelumnya itu orang kerjaku dia panggil-panggil. Saat dia menelpon itu dia panggil, Pak. Tapi itu bapak itu nggak menengok sama sekali dan tidak melihat sama sekali. Dia jalan dan suamiku telepon lagi, Pak coba kembali ke arah sini. Iya saya lihat, tapi saya cuma lihat tanah kosong, dia bilang begitu. Yang dia lihat cuma bengkel sama galon. Nah iya Pak di situ. Jadi dia kembali. Saat dia kembali, dia masuk di toko, dia bilang, bos tadi saya berdiri di sini, tapi saya nggak lihat ini toko, saya cuma lihat tertutup. Itu yang pertama. Yang kedua, toko saya kan berada di poros jalan, di belakangnya itu ada perumahan, dan perumahannya itu perumahan yang pokoknya perumahan di belakang gitu. Ada orang beli, dia tanya, bos tokonya baru ya? Suamiku jawab, enggak, sudah hampir 1 tahun. Masa? Dia bilang begitu.
Karena saya setiap hari pergi sama pulang itu kalau kerja lewat sini, dan saya nggak pernah lihat tokonya bos. Yang saya lihat cuman toko sebelah ini, galon sama bengkel. Dia bilang, suamiku cuma bisa diam. Dan singkat ceritanya, ada beberapa orang yang lihat kondisi toko kami nggak pernah meminta, tapi orang itu bilang, cerita sama suami saya, bos kayaknya toko tak nggak bagus, suram, bla 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 begitu. Salah satunya orang kerjaku juga, ternyata dia bisa lihat, dia bilang toko tak ada sesuatu yang tidak bagus yang ditaruh, dia bilang begitu. Jadi saya sudah nggak tahu saya mau bilang apa, karena kan yang menghadapi nota, yang menghadapi tagihan, yang menghadapi sales-sales itu suamiku. Dan di masa itu kurang lebih sekitar 4-5 bulan pembeli kami tidak ada sama sekali. Satu hari cuma bisa masuk kadang 300.000, kadang tidak ada sama sekali. Yang membeli itu biasa hanya cuma by telepon karena dia sudah kenal sama suami saya sebelumnya. Tapi kalau untuk pembeli baru tidak pernah ada datang ke toko. Segala sesuatunya proyek yang suami saya harusnya sudah tanda tangan, sudah transfer, sudah DP, semua batal. Jadi orang-orang itu menyarankan kepada suami saya, bos kasih kembali saja apa yang dia buat, kan tidak dosa, kita hanya mengembalikan apa yang dia bikin ke kita, dia bilang gitu. Terus saya berdoa sama Tuhan, kalau saya kasih kembali, apa bedanya saya sama dia, saya bilang begitu. Dan saya kasih tahu sama suami saya, cuman sabarnya, saya cuma bisa bilang sabar. Mungkin kata sabar buat suami saya itu hanya kata-kata apa ya, kata-kata hiburan saja, karena kamu tidak merasakan kalau posisinya kamu di toko, dia bilang begitu. Oke lah, saya bilang. Saya tidak tahu saya mau bilang apa. Saya telepon pendeta Riyandi, saat itu masih ada pendeta Riyandi. Saya cerita sama pendeta Riyandi sarankan, coba KPM telepon pendeta-pendeta yang lebih tua. Jadi yang ada di Sudiang. Saya coba telepon pendeta Paral, pendeta Tandilangi, dan kebetulan waktu itu ada pendeta Mercy Palangan, dia masih bertugas di gereja Pepabri. Singkat cerita, saya telepon beliau, saya telepon mereka semua, mereka datang ke toko untuk mendoakan suami saya, menguatkan, sebenarnya tepatnya itu menguatkan hati suami saya supaya tidak mengembalikan barang itu, mengembalikan sesuatu hal yang buruk ke mereka lagi. Setelah pendeta beberapa kali datang ke toko berdoa, semuanya hampir baik. Tapi pada kenyataannya tidak. Dia malah dari pihak mereka tambah bikin terus, tambah dia serang kami sekeluarga, bahkan sampai ke rumah. Saya sudah tidak tahu saya mau bilang apa. Suami saya sampai di satu titik yang kayaknya dia rasa lelah, dan dia sudah bertekad untuk mengembalikan hal jahat ini ke mereka lewat orang-orang pintar katanya. Dan saya bilang sama Tuhan, saya tidak tahu saya mau bilang apa. Pertama, suami saya belum advent, jadi saya tidak bisa meyakinkan dia akan kuasamu. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan tolong saya, kuatkan saya sebagai istri agar saya bisa memberitahu suami saya untuk tidak mengembalikan hal itu. Walaupun memang berat untuk keluarga kami, tidak ada pemasukan. Bahkan suami saya sudah bilang sama karyawan, kalian cari kerja aja di tempat lain karena saya sudah tidak sanggup bayar kalian. Bayangkan 4-5 bulan kami tidak ada penghasilan sama sekali, tapi kami harus membayar nota tagihan di pabrik. Jadi saya hanya bisa berdoa seperti itu sama Tuhan. Dan satu saat saya lupa pendeta siapa yang kasih ke saya ini ayat Amsal ini. Tapi dari semenjak kejadian di toko saya itu, ini menjadi ayat favorit saya. Coba bayangkan kalau saya mengambil satu tindakan, karena saya sempat berpikir saat pendeta sudah datang, kami sudah didoakan, tapi hal itu masih terjadi dalam keluarga saya, masih terjadi dalam toko saya. Jadi saya merasa, aduh Tuhan di mana ya? Kok tidak bantu? Saya sudah berusaha untuk berdoa, tidak mengembalikan segala sesuatunya ke mereka yang jahat. Tapi saya kembali lagi, saya ingat Tuhan, saya ini anak Tuhan. Saya rasa Tuhan saja untuk burung-burung pipit, burung-burung saja Tuhan pelihara, apalagi anaknya, apalagi hambanya. Saya cuma bisa berdoa saja. Selalu saya komunikasi dengan pendeta Riyandi, pendeta tolong bantu saya dalam doa agar suami saya tidak mengembalikan barang jahat ini ke mereka.
Lewat doa, setiap hari saya berdoa. Dan pada saat momen itu, doa saya langsung berubah. Saya cuma bisa bilang begini, Tuhan, sekarang saya tidak akan minta hilangkan barang jahat ini dari kami, tidak. Tapi saya berdoa sama Tuhan, saya rubah doa saya bilang, Tuhan, terima kasih untuk masalah yang ada. Mungkin Tuhan tahu kalau saya tidak setia, kurang setia, saya masih banyak kurangnya. Mungkin lewat kejadian ini Tuhan mau saya lebih setia sama Tuhan. Saya bawa keluarga saya kepada Tuhan, anak-anak saya, suami saya. Singkat cerita, dari kejadian itu saya ambil satu keputusan untuk saya tidak mengembalikannya. Dan saya membujuk selalu suami saya, jangan mengembalikan. Tapi sempat suami saya telepon salah satu orang pintar itu, dia bilang dia mau mengembalikannya, tapi orang itu bilang nggak bisa bos, harus ada kesepakatan suami istri. Jadi intinya pada saat itu sampai sekarang mungkin saya merasa saya menang ya, karena saya tidak mengembalikan hal jahat itu ke mereka. Jadi lewat kesaksian saya ini, saya hanya bisa bilang betapa ajaib Tuhan jika kita memang terus berada di jalannya. Kita selalu memohon kepada Dia. Kita tidak, seandainya kalau kita pikiran manusia, pasti kita akan mengembalikan ya, karena sakit hati, tidak ada pemasukan. Sakit hati karena kebetulan orang keluarga sendiri yang buat, jadi sakitnya itu sangat-sangat terasa sekali. Tapi saya yakin sama Tuhan, semua itu saya bisa lewati. Dan lewat ayat ini saya jadi senang sekali sama satu kutipan ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan saya menang melawan mereka. Puji Tuhan, saya menang sampai sekarang. Dan suami saya tidak pernah mengembalikannya lagi. Biarlah lewat renungan dan kesaksian saya pada malam hari ini boleh menguatkan kita semua. Mohon maaf kalau masih banyak salah, karena ini baru pertama kali untuk saya bawa dalam nama Yesus. Amin.